Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Subhan Ainun Najib, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Angkatan 2019, NIM 2019 T 2019 3180. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sekaligus mempresentasikan mengenai layanan perpustakaan. Sebelumnya, bagi teman-teman semua, pada pemaparan kali ini saya akan memperinci pembahasan. Yang pertama yang dibahas mengenai definisi, kedua tugas, ketiga fungsi, dan yang keempat jenis-jenis layanan perpustakaan. Definisi perpustakaan dalam bahasa Inggris dikenal istilah library yang berasal dari bahasa Latin yaitu liber atau libri yang artinya buku. Dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut bibliotek yang berarti perpustakaan adalah sebuah ruangan bagian dari sebuah gedung tempat menyimpan buku-buku untuk dibaca. Pengertian perpustakaan menurut tokoh. Yang pertama, menurut Taslimah Yusuf, perpustakaan adalah tempat menyimpan berbagai jenis bahan bacaan. Menurut Random House Dictionary of the English Language, perpustakaan adalah suatu tempat berupa sebuah ruangan atau gedung yang berisi buku-buku dan bahan-bahan lain untuk dibaca, studi maupun rujukan. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014, perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam secara profesional dengan sistem yang memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para perpustakaan. Tugas dari perpustakaan yang pertama, mengumpulkan, menyimpan, dan menyediakan informasi dalam bentuk tercetak ataupun dalam bentuk elektronik dan multimedia kepada pemakai. Yang kedua, menyediakan informasi yang dapat diakses lewat internet, namun harus pula menyediakan peraturan yang dapat melindungi kepentingan perpustakaan dan keamanan informasi tersebut. Yang ketiga, terus memperhatikan kemajuan zaman dan kemajuan teknologi agar keinginan masyarakat dalam mengakses informasi dapat terpenuhi. Yang keempat, harus mampu menjadi jembatan penyedia informasi pada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yang kelima, perpustakaan harus terus mencari jalan agar tetap tanggap secara efektif dan inovatif terhadap lingkungan yang beragam dalam memenuhi harapan pengguna. Kesimpulan dari 5 tugas di atas, perpustakaan pada prinsipnya mempunyai tugas, yakni menyediakan layanan informasi untuk kepentingan masyarakat, baik masyarakat ilmiah seperti pelajar, mahasiswa, guru, dosen, dan peneliti, maupun masyarakat luas di sekitarnya. Selanjutnya yaitu fungsi perpustakaan. Pada dasarnya, fungsi perpustakaan dapat dijabarkan sebagai berikut. Menurut Darmono, fungsi perpustakaan ada 5. Yang pertama, fungsi edukatif, fungsi informatif, fungsi penelitian, fungsi perpustakaan, fungsi kultural, dan fungsi rekreasi. Apa itu fungsi edukatif? Fungsi edukatif adalah perpustakaan berfungsi sebagai tempat untuk belajar secara mandiri. Di situ pengguna dapat mencari bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menambah ilmu dan wawasan. Siapapun dapat belajar di perpustakaan dengan mengikuti tata cara dan prosedur yang berlaku di perpustakaan tersebut. Yang kedua, fungsi informatif. Perpustakaan mempunyai fungsi informatif, artinya informasi yang dibutuhkan oleh pengguna dapat dicari di perpustakaan. Jenis perpustakaan penting dalam fungsi informatif ini karena setiap perpustakaan menentukan
menentukan bahan bacaan yang akan dibaca. Contoh perpustakaan perguruan tinggi yang menyediakan bagi pembaca di kalangan mahasiswa yang pada umumnya terkait dengan hal yang ilmiah. Yang ketiga, fungsi penelitian perpustakaan. Mempunyai fungsi penelitian artinya sumber-sumber informasi yang ada di dalam perpustakaan tersebut dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk melakukan penelitian. Yang keempat, fungsi kultural. Ya, perpustakaan mempunyai fungsi kultural, artinya perpustakaan memiliki dan menyediakan bahan-bahan pustaka baik tercetak maupun elektronik yang menyajikan kebudayaan daerah, kebudayaan suatu bangsa ataupun kebudayaan antar bangsa. Yang terakhir, fungsi rekreasi. Perpustakaan mempunyai fungsi rekreasi, artinya pengguna dapat mencari koleksi yang bersifat populer dan menghibur. Di samping itu, pengguna dapat menggunakan media audiovisual, video, CD dan sebagainya serta koran yang disediakan di perpustakaan tersebut. Untuk beberapa perpustakaan yang menyediakan taman dan mendekor ruangan perpustakaan menjadi tempat yang nyaman, bahkan ada yang dilengkapi dengan toko buku, warung internet, serta swalayan mini atau minimarket. Jenis-jenis layanan perpustakaan menurut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur ada sekitar 12 jenis layanan perpustakaan. Yang pertama, layanan sirkulasi. Layanan sirkulasi ini adalah kegiatan melayani pengguna perpustakaan dalam peminjaman dan pengembalian bahan pustaka beserta penyelesaian administrasinya baik secara manual maupun elektronik. Seperti contoh, pelayanan dibuka dari hari Senin sampai hari Jumat dari jam 7 sampai jam 1 siang. Yang kedua, layanan perpustakaan keliling. Layanan perpustakaan keliling ini adalah kegiatan layanan perpustakaan yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dengan bertujuan memudahkan para pustaka dalam mencari literatur. Layanan ini diselenggarakan dalam bentuk layanan paket dan layanan langsung. Yang ketiga, layanan rujukan. Layanan rujukan adalah memberikan informasi kepada pengguna perpustakaan berdasarkan koleksi sumber rujukan yang dimiliki. Keempat, layanan rujukan cepat. Layanan rujukan cepat adalah memberi jawaban langsung atas permintaan informasi dari pengguna perpustakaan melalui pemanfaatan sumber rujukan seperti kamus, ensiklopedia, direktori, dan lain-lain. Yang kelima, bimbingan pemakaian sumber rujukan. Bimbingan pemakaian sumber rujukan penting karena bantuan yang diberikan kepada pengguna jasa perpustakaan untuk memanfaatkan sumber-sumber rujukan yang dimiliki antara lain berkaitan dengan susunan, cara mencari informasi, termasuk sumber rujukan elektronik. Yang keenam, layanan penelusuran literatur. Layanan penelusuran literatur adalah kegiatan mencari, menemukan kembali informasi kepustakaan mengenai suatu bidang tertentu yang ada di perpustakaan maupun di luar perpustakaan dengan menggunakan bantuan OPAC. Apa itu OPAC? Online Public Access Catalog, literatur sekunder dan sarana penelusuran lainnya. Kegiatan penelusuran literatur ini umumnya digunakan untuk mendukung penelitian dan atau penulisan ilmiah serta bahan bacaan sesuai kebutuhan pengguna perpustakaan. Yang ketujuh, layanan audiovisual. Layanan audiovisual atau pandang dengar adalah kegiatan mengoperasikan peralatan pandang dengar termasuk komputer dan membimbing penggunanya. Yang kedelapan, layanan penyediaan bahan pustaka. Layanan penyediaan pustaka. Bahan pustaka adalah kegiatan mencari dan menyediakan bahan pustaka sesuai dengan kebutuhan pengguna melalui koleksi setempat atau melalui silang layan perpustakaan. Yang kesembilan, bimbingan membaca layanan. Bimbingan membaca layanan adalah kegiatan memberi bimbingan, petunjuk, atau panduan kepada pengguna jasa perpustakaan tentang cara-cara membaca,
yang baik secara cepat dan benar dengan menggunakan koleksi dan peralatan perpustakaan. Yang ke-10, bimbingan pemakai perpustakaan perlu. Layanan bimbingan memakai perpustakaan adalah kegiatan memberikan penjelasan tentang berbagai informasi perpustakaan dan penggunaan perpustakaan secara optimal kepada kelompok pengguna baru. Yang ke-11, layanan mendongeng kepada anak. Layanan mendongeng kepada anak juga perlu karena salah satu pengguna layanan perpustakaan yaitu dari anak-anak. Dengan berbagai teknik untuk menumbuhkan minat dan baca, menambah pengetahuan anak. Yang terakhir yakni layanan fotokopi. Tidak asing bagi banyak pengguna perpustakaan. Salah satunya layanan perpustakaan adalah layanan fotokopi untuk kepentingan pendidikan dan penelitian. Itulah tadi sekilas mengenai pemaparan layanan perpustakaan oleh saya. Semoga apa yang telah menjadi bahan ajaran dalam video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Akhir kata, apabila kesalahan dalam tutur dan kata serta kalimat, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.